Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, pelajaran kita hari ini bahasa Arab dan kita akan mempelajari cara membuat menggunakan pola kalimat yang terdiri dari fi'il mudhari, fa'il, dan maf'ul bih. Tentu kalian masih ingat ya tentang definisi dari kata-kata ini, apa itu fi'il mudhari, apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita baca dulu al-hiwar ats-tsani lil banat. Ma ma'na banat? Na'am, al-banat diddu al-banin. Kemarin kita sudah membaca hiwar lil banin. Sekarang kita baca hiwar lil banat. Dengarkan baik-baik cara membaca hiwar. Ustaz contohkan terlebih dahulu ya. Aisyah, hal anti tilmizatun? Fatimah, na'am, ana tilmizatun. Aisyah, aina tadrusina? Fatimah, adrusu fi madrasati safwatil ibtidaiyah. Aisyah, fi ayyi saffin tajlisina? Fatimah, ajlisu fi saffir rabi'i. Aisyah, madza tadrusina? Fatimah, adrusul lughatal arabiyyah. Aisyah, hal tatahaddatsina al-arabiyyata jayyidan? Fatimah, na'am, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Aisyah, limadza tadrusina al-arabiyyah? Fatimah, adrusul arabiyyata li afhamal Qur'an. Jadi itu cara membaca hiwar. Sekarang Ustadz dulu baca, kemudian kalian ikuti ya. Diikuti. Meskipun kita nggak bertatap muka, dengan online, dengan melihat video ini, insya Allah bisa kalian mengikuti. Jadi diikuti ya. Yang pertama, Aisyah, hal anti tilmizatun? Silakan. Fatimah, na'am, ana tilmizatun. Silakan kalian. Sekarang Aisyah, aina tadrusina? Kalian. Fatimah, adrusu fi madrasati safwatil ibtidaiyah. Ini kemarin yang banyak dari kalian kesusahan dalam mengucapkan ini. Ustaz ulangi lagi ya. Adrusu fi madrasati safwatil ibtidaiyah. Coba kalian. Nah, selanjutnya Aisyah, fi ayyi saffin tajlisina? Kalian. Fatimah menjawab, ajlisu fi saffir rabi'. Silakan diikuti. Aisyah, madza tadrusina? Kalian. Fatimah, adrusul lughatal arabiyyah. Silakan kalian. Kemudian Aisyah, hal tatahaddatsina al-arabiyyata jayyidan? Fatimah, na'am, atahaddatsul arabiyyata jayyidan.
Kalian ikutin. Nah, kemudian Aisyah, limadza tadrusina al-arabiyyata? Kalian. Kemudian Fatimah, adrusul arabiyyata li afhamal Qur'an. Kalian. Jadi seperti itu cara membaca hiwar. Kemudian yang paling bawah itu ada perintah. A'idil hiwaro thalatha marratin au akthar. Ulang-ulangilah membaca percakapan di atas 3 kali atau lebih. Jadi tugas pertama mengulang-ulang percakapan ini 3 kali. Ya, tidak usah direkam, cukup dibaca sendiri-sendiri aja 3 kali. Kemudian setelah membaca hiwar 3 kali, ya, kemudian kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Ya, bagaimana cara membuat kalimat yang terdiri dari fi'il mudhari, fa'il dan maf'ul bih. Di sini kita murojaah sebentar. Apa itu fi'il mudhari? Siapa yang masih ingat? Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu kapan? Waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi kata kerja ada 2 ya, fi'il mudhari, fi'il madhi. Kata kerja perintah kalau dimasukkan berarti ada 3. Kalau fi'il mudhari ini kata kerja sekarang atau yang akan datang. Misalnya kita sedang bekerja, ini fi'il mudhari. Atau kita akan bekerja, itu fi'il mudhari. Adapun yang telah lampau, yang sudah kita kerjakan, maka itu fi'il madhi. Kalian masih ingat ya? Jangan sampai dilupakan itu. Kemudian fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu yaitu pelaku. Yang melakukan itu namanya fa'il. Tadi ada lagi maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Yaitu yang dilakukan. Ya, yang dilakukan. Dan fi'il mudhari kalian tentunya masih hafal ya? Atau kita murojaah bersama? Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pertama yaitu yaf'alu. Ini sebagai contoh. Ya. Ini sebagai timbangan. Yaf'alu. Yaf'alu, perhatikan huruf ya-nya. Ya, huruf yang Ustaz tandai merah itu perhatikan dengan baik. Yaf'alu. Ya. Ini terkandung di dalamnya fa'il. Fa'ilnya apa? Huwa. Ya. Yaf'alu artinya apa sih anak-anak yang soleh-solehah? Yaf'alu artinya mengerjakan. Ya. Karena dia yaf'alu diawali ya, maka di sini terkandung pelaku yaitu dia. Dia laki-laki sedang mengerjakan. Atau bisa juga dia laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Jadi di kata fi'il yaf'alu di sini terkandung fa'il yaitu huwa. Huwa apa artinya? Masih ingat huwa? Huwa artinya dia laki-laki. Jadi kalau diartikan yaf'alu artinya dia laki-laki sedang bekerja. Kemudian ada fi'il mudhari yaf'alani. Perhatikan warna merah. Ada tambahan huruf nun di belakang, alif dan nun di belakang. Kalau ada tambahan seperti itu, maka ini terkandung fa'il apa? Huma. Masih ingat apa artinya huma? Huma yaitu dia laki-laki, tapi 2 orang. Untuk 2 orang. Kalau huwa itu 1 orang. Kalau huma itu 2 orang. Berarti dia 2 orang laki-laki sedang bekerja. Yaf'alani. Bedanya antara huwa dengan huma, perhatikan tanda merah itu. Kalau huwa, fi'il mudhari'nya hanya yaf'alu saja. Tapi kalau huma, yaf'alani. Ada tambahan alif dan nun di belakang. Harokatnya berupa fathah.
Kemudian fi'il mudhari yang ketiga ada yaf'aluna. Siapa yang tahu fa'il apa yang tersimpan pada fi'il mudhari ini? Apa? Iya. Jadi yaf'aluna, perhatikan yang berwarna merah. Wawu, sukun, dan nun. Itu tambahannya. Kalau ada wawu, sukun, dan nun di belakang, ini menunjukkan bahwa fi'il mudhari ini terkandung di dalamnya fa'il hum. Apa artinya hum? Hum itu mereka. Jadi huwa, huma, hum ini sebenarnya artinya sama, cuma penggunaannya aja yang berbeda. Kalau huwa untuk satu orang laki-laki, adapun huma untuk dua orang laki-laki. Kalau hum itu untuk banyak laki-laki, lebih dari dua itu menggunakan hum. Ya, jadi yaf'aluna, mereka laki-laki sedang bekerja. Ada lagi fi'il mudhari taf'alu. Perhatikan yang berwarna merah. Ya. Ada yaf'alu, ada taf'alu. Ya. Kalau taf'alu, maka di sini tersimpan fa'il hiya. Hiya artinya apa? Dia, tapi untuk perempuan. Huwa dan hiya itu artinya sama, dia. Cuma penggunaannya yang berbeda. Kalau huwa untuk satu laki-laki, kalau hiya untuk satu perempuan. Jadi taf'alu di sini ada fa'il yang tersimpan di dalamnya, yaitu hiya. Jadi artinya dia perempuan sedang bekerja. Ada lagi fi'il mudhari ya, taf'alani. Perhatikan juga warna merahnya. Ya. Taf'alani, ada tambahan nun, alif, dan nun di belakang. Maka ini menyimpan fa'il huma. Huma untuk perempuan. Apa bedanya huma untuk laki-laki dan huma untuk perempuan pada fi'il mudhari? Perhatikan hutan apa yang berwarna merah. Kalau fi'il mudhari untuk huma laki-laki, dia diawali ya. Adapun huma untuk perempuan, dia diawali ta. Ini harus diingat-ingat ya. Harus ingat ini, pelajaran ini sangat penting. Ya, sangat penting masalah fi'il ini. Kemudian selanjutnya ada yaf'alna. Ini juga menyimpan fa'il di dalamnya. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya yaitu hunna. Ya. Apa artinya hunna? Hunna artinya mereka perempuan. Kalau mereka untuk laki-laki, tapi kalau hunna mereka perempuan. Berbeda juga fi'il mudhari'nya. Kalau hum yaf'aluna. Kalau hunna yaf'alna. Lamnya disukun, kemudian nun di fathah tetap, yaf'alna. Jadi ini fi'il mudhari, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Apakah masih ada yang lain? Masih. Ada berapa fi'il mudhari kalau ke bawah? 14. Berarti masih 8 ya. Nah, sekarang ada taf'alu. Taf'alu di sini juga menyimpan fa'il, yaitu anta. Kemudian ada taf'alani. Ini juga menyimpan fa'il. Fa'ilnya yaitu antuma, betul. Kemudian ada taf'aluna. Perhatikan warna merahnya. Taf'aluna ini juga menyimpan fa'il. Apa fa'ilnya? Antum. Ya. Apa artinya anta, antuma, antum? Anta itu kamu, antuma juga kamu, antum juga kamu. Jadi sama artinya, cuma penggunaannya yang berbeda. Kalau anta ini untuk satu orang laki-laki, antuma dua orang laki-laki, antum untuk banyak laki-laki.
Jadi anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Jadi taf'alu artinya apa? Taf'alu artinya kamu laki-laki sedang bekerja. Taf'alani artinya kamu berdua laki-laki sedang bekerja. Taf'aluna, kalian laki-laki sedang bekerja. Kemudian ada juga taf'alina. Ini juga mengandung fa'il di dalamnya. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya yaitu anti. Bedanya anta dengan anti, kalau anti ada tambahan ya nun di belakang yang Ustadz kasih warna merah. Ada taf'alani. Ini buat antuma. Jadi sama. Untuk laki-laki dan untuk perempuan sama. Taf'alani. Kemudian ada taf'alna. Kalau taf'alna ini terkandung di dalamnya fa'il antunna. Paham ya masih artinya? Kalau anta, anti ini perempuan satu. Antuma perempuan dua. Antunna banyak perempuan. Sekarang ada fi'il mudhari juga, yaitu af'alu. Ini juga menyimpan fa'il di dalamnya, yaitu ana. Ya, ana. Ana artinya apa? Saya. Dan ini boleh untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu naf'alu. Naf'alu ini untuk nahnu. Apa artinya nahnu? Nahnu artinya kita. Ya, kalau ana itu satu, kalau dua orang kita atau lebih menggunakan nahnu. Perhatikan ya, huruf-huruf yang berwarna merah itu penting yang harus kalian perhatikan. Kapan dalam menggunakan anta, kapan dalam menggunakan anti, ya. Begitu juga dalam percakapan tadi antara Fatimah dan Aisyah. Ya. Mata atau di mana kamu belajar? Aina tadrusina? Tadrusina, di mana kamu belajar? Kalau kemarin antara Hasan dengan Ali misalnya, ketika bertanya aina tadrusu, ya tadrusu, bukan tadrusina. Jadi ini fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari kita ulangi sama-sama ya. Jadi yaf'alu, ya. Ada yaf'alani, ada yaf'aluna. Kemudian ada taf'alu. Kemudian apa lagi? Taf'alani, ya kan? Kemudian ada lagi apa? Yaf'alna. Kemudian taf'alu. Kemudian taf'alani. Kemudian apa lagi? Taf'aluna. Masih berapa? Ya masih ada ini taf'alina. Apalagi? Taf'alani. Kemudian apalagi? Taf'alna. Masih dua. Apa yang dua yuk? Iya benar. Af'alu. Kemudian terakhir naf'alu. Jadi ini fi'il mudhari. Ya, kita baca sama-sama. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Jadi ada berapa fi'il mudhari? Ada 14. Ini harus dihafal ya anak-anakku yang soleh-solehah. Karena kalau nggak bisa hafal ini, ya nggak bisa kita membaca atau nggak bisa kita bercakap-cakap dengan bahasa Arab, ya. Karena yang kita ajak bicara nanti ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada satu orang, kadang dua orang, kadang banyak orang. Jadi harus sesuai fa'il yang digunakan itu yang mana fi'ilnya, ya. Jadi nggak satu itu aja buat laki-laki, buat perempuan, satu itu saja. Padahal punya sendiri-sendiri. Jadi ini dihafal ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Dihafal fi'il mudhari. Jadi kalau nggak hafal ini sekarang, kalian akan kesusahan dalam belajar bahasa Arab selanjutnya. Ya, kalian akan kesusahan dalam belajar bahasa Arab selanjutnya. Ustadz kasih waktu
1 pekan ya untuk menghafal fi'il mudhari. Satu pekan. Jadi nanti hari Jumat berikutnya kalian harus setoran fi'il mudhari ini. Gampang kok. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Jadi ini harus dihafal ya, anak-anak yang soleh-soleha. Kalau nggak hafal ini kita akan kesusahan betul dalam belajar bahasa Arab. Ini sebagai contoh ya dalam mengaplikasikan fi'il mudhari. Silakan dibuka buku bahasa Arabnya itu halaman 4 ya. Halaman 4. Ini Ustaz kasih contoh satu aja ya. Al-Mithal yang ada di halaman 4. Di situ ada fi'il mudhari yaitu yatahaddatsu sebenarnya ya. Fi'il mudhari'nya adalah yatahaddatsu. Kalau diawali dengan ya, berarti ini terkandung fa'il di dalamnya apa? Huwa. Ya, yatahaddatsu. Kemudian lihat contohnya di situ. Ada kata ana, kemudian garis miring al-arabiyyah. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini adalah dari fi'il mudhari' yatahaddatsu. Jika dipakai untuk ana bagaimana? Ya. Jadi al-arabiyyata jayyidan. Ini tetap aja. Maka menjadi atahaddatsu. Jadi yang tadinya yatahaddatsu berubah menjadi atahaddatsu. Kenapa? Karena ini fa'ilnya ana. Paham nggak anak-anakku soleh-solehan? Ya. Jadi ana garis miring al-arabiyyata. Maka ananya supaya yatahaddatsunya ini menjadi ana, menjadi saya, ini harus dirubah dulu ya-nya menjadi hamzah. Maka menjadi atahaddatsu. Jadi atahaddatsul arabiyyata jayyidan, yang artinya aku berbicara bahasa Arab dengan baik. Kemudian yang kedua di situ ada anta al-injilisiyah. Al-injilisiyah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Anta. Ini atahaddatsu ini kan ana. Supaya atahaddatsu ini menjadi anta bagaimana? Ya. Injilisiyah atau jayyidan ini tetap. Berarti yang tinggal dirubah adalah atahaddatsunya ini. Kalau atahaddatsu kan ana, supaya menjadi anta gimana? Iya, benar. Tinggal merubah hamzahnya dirubah menjadi tak, menjadi tatahaddatsu. Kemudian yang ketiga ada anti, kemudian al-arabiyyata. Caranya gimana? Sama. Al-arabiyyata jayyidan tutup tulis seperti biasa. Kemudian dari tatahaddatsu ini kan anta. Supaya menjadi anti bagaimana? Tadi seperti yang sudah Ustadz jelaskan. Bedanya anti dengan anta. Kalau anti itu ada ya nun di belakang. Ada tambahan ya dan nun di belakang. Maka menjadi tatahaddatsinah. Ini menjadi anti. Jadi gitu ya cara mengerjakan di halaman 4. Coba di situ ada 5 soal. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di situ ada huwa, ada hiya, ada nahnu, ada anti, ada Zainab. Kalau Zainab ini pakai apa? Zainab itu pakai hiya. Jadi Zainab itu kan orang ketiga. Jadi kita bicara tentang Zainab. Jadi orang ketiga. Kalau orang ketiga maka menggunakan huwa atau hiya. Karena Zainab itu perempuan, maka kita menggunakan hiya. Misalnya kalau ada Ahmad, maka menggunakan huwa. Coba ini nanti dikerjakan ya. Jadi ada huwa almaniyah. Jadi apa yang dirubah di sini? Ya, yang dirubah di sini yatahaddatsuna ini. Yatahaddatsunya ini dirubah menjadi huwa, dirubah menjadi hiya, dirubah menjadi fa'il nahnu, kemudian dirubah menjadi fa'il anti, kemudian dirubah menjadi fa'il Zainab. Ya. Jadi Zainab nanti menggunakan dhamir hiya. Jadi ini ya tugasnya coba dikerjakan halaman 4 nomor 1 sampai 5 ini saja. Ya. Adapun hafalan fi'il mudhari'nya itu waktunya 1 pekan ya. Jadi setoran nanti di hari Jumat berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa dipahami dengan baik sehingga kalian bisa mahir berbahasa Arab insyaallah. Karena kita harus bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa agama kita. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, maka kita juga akan susah
untuk memahami agama kita yang mulia ini. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.